Oke guys, welcome back to the Brazilian Jiu-Jitsu class. Dan hari ini saya mengucapkan selamat datang pada teman-teman yang lama berhenti latihan, yang dulu sudah pernah latihan, entah itu berapa lama Anda pernah berlatih. Mungkin Anda berhenti karena Anda punya pekerjaan baru, Anda pindah kota, Anda baru menikah, mungkin Anda baru punya anak, ataupun karena hal-hal lain di luar itu sehingga Anda harus berhenti latihan Brazilian Jiu-Jitsu sekian waktu. Dan pertanyaan dari teman-teman yang berhenti latihan beberapa waktu ini akan berbeda sekali dengan teman-teman yang baru akan memulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, bagaimana langkah-langkah yang dipersiapkan, apa yang harus dikerjakan? Check this out. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di kelas Brazilian Jiu-Jitsu buat Anda yang sudah berhenti latihan beberapa waktu dan Anda mulai lagi berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Tentunya satu hal yang penting harus diperhatikan bahwa itu adalah suatu kondisi yang berbeda. Oke, banyak orang yang menanyakan bahwa dulu saya bisa begini begitu kok sekarang saya tidak bisa begini begitu. Dulu saya bisa ngambil ambar itu gampang, sekarang ngambil ambar itu susah. Kok BJJ ini jadi susah sekarang ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu tentunya akan berbeda kondisinya. Contohnya seperti ini, kalau Anda baru mulai pertama kali berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, apapun yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang baru sama sekali, baik untuk otak Anda ataupun untuk badan Anda. Contoh, Anda melakukan yang namanya armbar, itu suatu teknik yang sangat amat asing. Di kepala Anda ini nggak ada yang namanya armbar. Itu apa? Lu nggak ada bayangan. Anda mau melakukan yang namanya triangle choke, itu apa? Kepala Anda tidak bisa, masih baru menerima, badan Anda belum pernah bisa melakukan. Itu yang terjadi pada orang yang baru pertama kali belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi kondisinya akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang sudah pernah berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Tetapi karena Anda melakukan break dalam waktu yang cukup lama, let's say 6 bulan, 3 bulan, atau mungkin setahun, atau bahkan mungkin lebih, ya kan? Karena beberapa faktor-faktor tadi. Yang menjadi masalah adalah secara mental, secara ingatan Anda, secara di pemikiran Anda masih punya memori mengenai bagaimana caranya melakukan teknik-teknik tadi dengan baik dan benar. Persoalannya adalah badan Anda tidak terbiasa lagi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan saya pun pernah mengalami hal itu. Contoh, beberapa kali saya mengalami break yang cukup panjang di Brazilian Jiu-Jitsu. Kenapa? Yang pertama, saya menikah, kemudian saya berhenti for a while. Kemudian waktu saya punya anak, saya juga akhirnya berhenti juga pada waktu kurang lebih dari 6 bulan kayaknya. Saya berhenti, take a break karena ada kesibukan yang harus saya kerjakan, ya kan. Nah, itu pada saat saya mulai berlatih lagi ada gap antara kepala saya dengan badan saya. Kepala saya masih ingat semua teknik-tekniknya. Kenapa? Saya masih nonton YouTube. Oke, saya masih nonton video instruction kadang di rumah. Tetapi badan saya sama sekali tidak ingat bagaimana cara melakukannya. Oke, tidak ada connection antara mind dan muscle saya. Badan saya, kepala saya tahu, oh caranya ngambil ambar itu seperti ini. Tapi secara badan saya melakukannya semua lebih lambat. Otaknya dengan badannya ada connectionnya, ini ada lag, ya kan? Kepalanya ingat, oh cara ambarnya gini, cara badannya mengambil super slow. Off timing, mau ngambil double leg takedown, off timing, lambat, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada orang yang pernah belajar dan berhenti berlatih. Ada gap antara mental dengan fisik Anda, antara ingatan Anda, otak Anda masih ingat semua teknik-teknik yang ada, tetapi badan Anda tidak bisa melakukannya seperti dulu. Nah, ini yang harus diperbaiki pelan-pelan. Caranya bagaimana? Yang poin pertama yang harus Anda ingat bahwa Anda harus mulai melakukannya perlahan-lahan dan satu persatu. Gimana? Seperti waktu Anda pertama kali belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Just do it slow. Lakukan satu persatu. Ya, Anda ingat-ingat lagi. Caranya gimana? Drilling. Oke, Anda harus melakukan yang namanya drilling. Walaupun dulu Anda sudah pernah melakukan namanya ambar, itu mungkin 1000 kali Anda lakukan. Tetapi kalau badan Anda dan kepala Anda ini memori connection-nya sudah nggak ada, mind muscle connection-nya sudah nggak bagus, Anda harus melakukan drilling.
Tetapi di sisi baiknya kalau Anda sudah punya muscle memory yang cukup banyak, Anda sudah menabung latihan yang cukup panjang, Anda hanya memerlukan waktu sedikit untuk mempertajam teknik Anda kembali. Seperti pisau, kalau Anda punya pisau yang benar-benar tumpul, pisau ini tumpul, Anda butuh ngasahnya mungkin 1 jam, mungkin baru pisau ini akan tajam. Oke, tapi kalau Anda punya pisau yang dulunya sudah pernah tajam, tapi karena sekian waktu nggak dipakai, mungkin ada karat atau mungkin ya dipakai tapi nggak diasah nggak cukup lama nggak diasah, ya akhirnya tumpul. Tetapi kalau pisau ini sudah pernah tajam, sudah ada bentuknya, oke, sudah ada bentuknya, Anda mengasahnya dalam tempo yang cukup singkat, pisau ini sudah kembali tajam. Seperti itulah sebetulnya. Dia jangan khawatir, loh saya nanti butuh waktu sekian waktu lagi ya kan, sudah latihan lama kok berhenti, kok saya jadi bodoh ya, saya tidak bisa ngelakuin apa-apa. Don't worry, it will take time, tapi dalam tempo yang cukup singkat Anda melakukan drilling, itu semua akan kembali kepada Anda dalam tempo yang tidak terlalu lama. Itu kabar baiknya. Yang kedua, take it slow, jangan pernah terburu-buru. Nah ini yang masalah, kadang-kadang karena kepinginnya badan ini, oh saya kepingin balik seperti dulu lagi, Anda melakukan semuanya ekstra cepat, ekstra banyak. Contoh, Anda karena kepingin ngajar ketinggalan, Anda ikut 5 kelas dalam seminggu. Semua kelas Anda ikuti, tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Anda ikuti semua. Apakah itu akan bisa berhasil dengan baik? Mungkin bisa, tetapi ada kemungkinan juga badan Anda tidak kuat. Akhirnya Anda mengalami breakdown. Breakdownnya gimana? Pertama, Anda ini fisik Anda, kalau Anda drop, Anda 6 bulan nggak latihan aja, itu pasti fisik Anda akan turun. Oke? Anda butuh waktu untuk membangun lagi fisik Anda. Anda perlu waktu untuk membangun strength Anda. Anda perlu waktu untuk membangun endurance. Anda perlu waktu untuk membangun stamina. Itu semuanya take time. Dan please take it slow. Kenapa? Kalau Anda terburu-buru, Anda melakukannya semuanya akhirnya serba cepat, Anda tidak punya waktu untuk istirahat yang cukup, kemungkinan besar yang terjadi adalah yang namanya injury. Kenapa injury? Karena badan Anda ingatnya masih bisa, contoh Anda mau melakukan double leg takedown, Anda masih cepat, Anda masih bisa di dalam pikiran Anda, badan Anda tidak bisa melakukan secepat pikiran Anda. Akhirnya apa? Anda paksakan, malah mungkin bisa terjadi injury. Take it slow, drill it slow, satu per satu Anda drill, itu akan kembali kondisi badan fisik Anda, muscle Anda kembali, refleks Anda kembali, stamina Anda kembali, dan semuanya akan kembali membaik seperti dulu, bahkan lebih baik lagi. Please, poin nomor 3, take more rest. Kenapa Anda perlu take more rest? Karena kalau Anda nggak pernah latihan dalam tempo waktu yang lama, badan Anda ini juga masih dalam fase penyesuaian. Anda akan butuh waktu, sekian waktu yang lebih lama untuk Anda memulihkan kondisi. Kalau dulu Anda ikut kelas Senin, Selasa, Rabu, istirahat sehari, Kamis, Jumat, hajar lagi, itu masih oke. Mungkin di awal-awal Anda mulai latihan, jangan se-ekstrim itu. Take more time untuk rest. Hari Senin Anda latihan, mungkin hari Rabu Anda baru ikut kelas lagi, Selasanya Anda off. Kamisnya Anda off lagi, hari Jumat mungkin baru nanti Anda latihan lagi. Dan seperti itu, jangan mulai terburu-buru. Kenapa? Karena kita ini nafsu kok. Kita manusia ini, kita memang kebawa nafsu. Karena kepingin cepet. Saya kalau bisa semua saya hajar supaya kondisi saya cepat balik. Apakah demikian ceritanya? Enggak. Oke, saya pastikan justru Anda badannya malah sakit semua. Kalau sudah sakit semua, Anda akan melakukan gerakan jauh lebih ngawur. Kalau gerakannya lebih ngawur, kemungkinan besar terjadi cedera itu tadi. Jadi take it slow, ulangi lagi pelan-pelan. Oke, itu tips dari saya. Anda lakukan slow, pelan-pelan. Anda ulangi semua teknik-tekniknya, Anda drilling one by one, Anda drill satu. Oke, jangan terburu-buru, jangan pernah do it too fast. Dan jangan juga melakukan itu terlalu sering. Oke, kalau Anda dulu bisa sparring 10 ronde kuat, jangan pernah memaksakan untuk harus sparring 10 ronde. Nggak ada orang yang memaksa Anda sparring seperti dulu lagi di awal-awal Anda berlatih kembali. Dulu bisa 10 kali ya, sekarang duit separuhnya dulu lah, 5 kali, 5 round, enak. Saya masih kuat kok, sisain untuk besok.
Oke, Anda istirahat dulu hari ini, stop dulu, take a break. Ini enggak mudah, saya tahu ini enggak mudah. Saya pun juga kadang kepinginnya kalau kembali lama nggak latihan, kepinginnya wah hajar extra strong, extra fast. Tapi itu justru akan counterproduktif dengan perkembangan dari BJJ Anda. Justru Anda take more slow, take time to rest, ya kan, dan drill lagi tekniknya satu persatu dari awal. Dalam tempo yang tidak lama, itu akan kembali kepada Anda. Percaya apa yang katakan. Kenapa? Ya karena saya udah pernah break beberapa kali, ya kan. Saya pernah break karena beberapa kondisi. Saya take time, ya kena COVID kemarin juga saya break cukup lama karena COVID. Dan akhirnya suatu mulai latihan ya badannya sakit semua, ya capek semua. Dan itu saya yakin Anda banyak yang mengalami kan. COVID ini lama nggak bisa latihan. It's okay. It's okay. Take your time. Kembali pelan-pelan. Awal cuma sparring sehari, cuma sparring 3 kali. Minggu kedua naik jadi 5 kali, 6 kali. Ya take your time. Itu akan kembali dan akan jadi lebih baik. Oke guys, hope it helps buat teman-teman yang lama berhenti berlatih, yang mau mulai latihan lagi jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja. Anda akan merasa itu super slow, Anda akan merasa itu super bad di awal-awal. Kok jelek banget ya gua mainnya ya, biasanya aku nggak seperti ini, kok sekarang nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Take your time, dalam tempo yang singkat Anda keep on training, Anda latihan rutin, tapi tidak terburu-buru. Semuanya akan kembali dan jauh lebih baik. Oke guys, keep on training and hope to see you on the mat. Dan buat anda yang penasaran dengan apa saja teknik-teknik Brazilian Jiu-Jitsu yang paling terkenal, Anda bisa juga cek videonya di samping sini. Oke guys,